Bayangkan saja kurang lebih 50 hektar kawasan Bromo itu terbakar. 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Sarah. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya, dan sehat. Mungkin ada yang punya masalah atau lagi stres gitu. Udahlah, lepaskan semua masalah-masalah itu. Mari nonton video ini bersamaku. Daripada stres-stres ya kan, mendingan masalah itu ya udah bawa enjoy aja ya, let it flow. Hidup itu berjalan bagaikan air yang mengalir gitu katanya sih. Kemarin nih ya, aku kan lagi istirahat nih, pulang kerja nih. Kalau pulang kerja kan pengennya kan ya istirahat lah, cari-cari hiburan, cari-cari refreshing. Nah itu kemarin tuh aku lagi main sosial media tuh, main TikTok gitu kan, scroll. Tiba-tiba nemu berita nih yang menghebohkan sekaligus memprihatinkan. Nah, sebelum lanjut ke berita apakah itu, boleh dong buat kalian yang baru join ke channel aku ini, yang baru nonton, untuk subscribe channel aku ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terkini yang ada di channel aku ini ya. Dan juga biar aku semangat nih bikin kontennya. Saya kemarin tuh ya, aku tuh pulang kerja, terus habis pulang kerja gitu kan pengennya tuh santai, istirahat lah sambil main tuh, buka-buka HP, main sosmed, terus aku buka-buka TikTok tuh, scroll biasa buat nemu berita-berita atau video-video yang lucu gitu ya, dagelan macam gajah yang parit atau bayi di atas genteng gitu ya. Ini malah nemu berita yang menggemparkan, menghebohkan. Nah enggak, beritanya itu yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan, yaitu terjadi kebakaran di kawasan Gunung Bromo akibat foto prewedding. Nah kok bisa foto prewedding mengakibatkan kebakaran? Gimana sih awal mulanya? Apa sih penyebabnya? Akhir-akhir ini pemberitaan tentang kawasan Gunung Bromo itu lagi banyak diperbincangkan ya, gimana enggak kawasan tersebut terjadi kebakaran. Jadi sekitar hari Rabu tanggal 6 September 2023 kemarin, kawasan tersebut yang tepatnya di Bukit Teletabis gitu ya, terjadi kebakaran akibat ulah wisatawan yang sedang melakukan foto sesi prewedding menggunakan flare. Lah kok bisa ya foto prewedding kok menggunakan flare di kawasan wisata yang memang lagi musim kemarau. Jadi ceritanya tuh foto dalam sesi foto prewedding tersebut itu menggunakan flare. Nah, tersebarlah foto-foto prewedding tersebut di sosial media yang gayanya tuh kayak apa ya? Dua pasangan sejoli itu, calon pengantin itu lagi lari-lari tuh sambil bawa flare gitu ya, macam ala film-film Hollywood gitu kan. Nah, itu salah satu flare-nya itu gagal dan jatuh percikan apinya ke rumput yang kering, apalagi musim kemarau, jadilah kebakaran. Awalnya momen kebakaran tersebut terekam di kamera warga yang akhirnya tersebar di sosial media, yang mungkin teman-teman udah lihat ya di sosial media itu fotonya kayak apa aja. Orang lagi musim kemarau gini ya, mau prewedding gitu ya, menggunakan alat-alat yang safety. Lihatlah sekitarnya, sekelilingnya, apalagi itu di kawasan Gunung Bromo yang memang kawasan wisata, memang lagi musim kemarau, yang biasanya warnanya hijau dan sekarang karena kemarau jadi warnanya menguning, dan gampang banget terjadi kebakaran jika terkena api. Berita-berita kebakaran pun sekarang udah marak gitu kan. Jadi kalau udah kayak gini, gimana dong? Yang rugi diri sendiri, masyarakat pun ikutan rugi, apalagi di kawasan wisata kan. Akibat kebakaran ini, sementara kawasan di Gunung Bromo tersebut ditutup untuk sementara, dan setidaknya seluas 50 hektar kawasan Bromo itu ludes terbakar akibat dilalap api. For your information, buat kalian yang belum tahu apa sih itu flare dan apa itu kegunaannya, flare itu macam-macamnya kayak apa sih? Flare ini adalah alat yang mengeluarkan cahaya terang dan api. Flare biasanya digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti memberi tanda, penerangan, pertahanan, atau memikat ikan kalau pas lagi malam-malam lagi mancing ikan ya, pakai jaring juga bisa. Flare biasanya mengandung logam magnesium yang mudah terbakar dengan panas api yang tinggi, menghasilkan warna yang berbeda-beda. Untuk menyalakan flare, biasanya ditarik pelatuknya dan akan mengeluarkan asap tipis. Flare harus digunakan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan kebakaran atau luka bakar jika tidak ditangani dengan benar. Jadi ada beberapa jenis flare
berdasarkan fungsi dan juga warnanya. Seperti yang pertama ada flare orange. Flare orange ini flare yang mengeluarkan warna berwarna orange dan biasanya digunakan untuk tanda bahaya pada siang hari. Dan yang kedua adalah flare genggam. Flare genggam ini biasanya digunakan untuk adanya pertanda bahaya baik di siang hari maupun di malam hari. Flare ini biasanya berwarna merah dan hijau. Nah, buat kalian mungkin pernah lihat nih di drama-drama kolosal gitu ya, di drama Cina itu biasanya kalau pas peperangan gitu, kalau lagi ada bahaya tuh salah satu prajurit atau jenderalnya itu lagi mengeluarkan flare yang warnanya merah atau hijau di malam atau siang hari. Nah, itu ada pertandanya bahaya. Kemudian flare roket merah. Flare ini ditembakkan di udara yang menggunakan roket dan mengeluarkan cahaya yang merah terang. Flare ini terlihat jauh dan memberikan tanda sinyal bahwa adanya terjadi bahaya. Dan yang keempat adalah flare gun. Flare yang ditembakkan dengan senjata khusus yang bisa berbahan dasar plastik dan logam. Flare gun ini bisa mengeluarkan warna yang berbeda-beda dan juga warnanya itu sangat terang. Udah tahu kan sekarang jenis flare dan fungsinya untuk apa aja? Kalau kiranya belum tahu nih fungsi, jenis, dan dampaknya seperti apa, mending nggak usah deh pakai acara-acara pakai flare, apalagi buat prewedding gitu kan. Dan lagi musim kemarau, mending nggak usah dipakai kecuali memang dalam keadaan darurat dan udah tahu itu fungsinya buat apa, tujuannya untuk apa. Untuk memadamkan api yang ada di kawasan Gunung Bromo, para petugas di Gunung Bromo, masyarakat Tengger, relawan, dan sejumlah instansi lainnya bergotong royong untuk memadamkannya dan berharap tidak semakin meluas walaupun angin kencang. Ada salah satu konten kreator TikTok, dia menyalakan drone-nya untuk melihat kondisi savana Bromo setelah terjadinya kebakaran. Bisa dilihat ya, sekarang benar-benar sangat hangus dan sangat memprihatinkan sekali. Bayangkan saja, kurang lebih 50 hektar kawasan Bromo itu terbakar. Ekosistem di kawasan Bromo menjadi rusak dan bahkan meningkatkan resiko ispa dan juga polusi udara. Akibatnya juga berdampak pada habitat fauna pun hilang. Ini sangat mengganggu kehidupan fauna. Ternyata wisatawan yang melakukan sesi foto prewedding di kawasan Gunung Bromo tidak memiliki surat izin. Padahal untuk mengurus surat izin konservasi itu mudah untuk dilakukan. Pengurusan surat izin ini bisa dilakukan secara online dan harganya pun terjangkau. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku pengelola Taman Nasional mengatakan bahwa pengunjung Gunung Bromo harus mentaati peraturan yang terdapat pada saat booking tiket online tersebut ya. Jadi pas di tiket online tersebut itu di situs webnya itu udah tertera aturan-aturan yang dilampirkan pada tiket kawasan Gunung Bromo untuk para pengunjung yang emang mau berkunjung ke sana. Sementara untuk prewedding yang dilakukan di kawasan Taman Nasional terus mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi. Untuk kebutuhan prewedding sendiri dibanderol harga kurang lebih 250.000. Di luar tiket masuk perorangan yang seharga 29.000 untuk di weekday dan 34.000 untuk weekend. Akibat terjadinya kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini, polisi telah mengantongi 5 saksi untuk diperiksa. Salah satunya adalah calon pengantin. Kelima saksi tersebut dipulangkan dan dikenai wajib lapor. Sementara ini, polisi telah menetapkan satu tersangka yang merupakan manajer dan sekaligus penanggung jawab wedding organizer yang melakukan sesi foto prewedding menggunakan flare. Manajer atau penanggung jawab wedding organizer tersebut terancam 5 tahun penjara dan juga dikenai denda maksimal 1,5 miliar. Nah, ayo loh, 1,5 miliar itu mungkin bukan angka yang sedikit untuk melestarikan, untuk menumbuhkan kembali kawasan Gunung Bromo yang terbakar, untuk menghijaukan kembali. Membutuhkan waktu yang lama gitu ya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, apalagi sekarang musim kemarau dan musim hujan tidak tentu itu kapan akan turun. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger semakin memperketat aturan kepada pengunjung. Imbas dari kebakaran kawasan Gunung Bromo ini, fotografer prewedding dilarang masuk jika tidak mengantongi surat izin kawasan konservasi. Bahkan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tak segan-segan untuk menyita perlengkapan yang dibawa oleh pengunjung. Nah, loh, kalau udah kayak gini imbasnya kemana-mana bukan?
Jadi kalau mau bikin acara yang penting seperti prewed gitu, ikutilah aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Misal nih contohnya mau konsep ala-ala Korea, ala-ala Eropa gitu kan, karena minim budget nggak bisa terbang ke sana. Carilah kawasan di Indonesia, banyak tuh kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah yang memang ada yang menyerupai Korea, menyerupai Eropa, dan ikutilah peraturan yang ada di sana. Yang paling penting adalah mendapatkan surat izin untuk mengetahui jenis kegiatannya untuk apa, dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, dijelas kegiatannya, kalau semisal terjadi apa-apa ada tanggung jawabnya. Niatnya mau estetik malah jadi gagal, akhirnya penonton kecewa. Padahal nih ya, aku aja belum pernah loh ke Gunung Bromo karena selain waktu, cuannya nih belum ada. Doain ya teman-teman, semoga ada rezeki, ada waktu supaya bisa liburan ke sana, healing-healing gitulah. Kita berdoa untuk kebakaran yang ada di Gunung Bromo semoga cepat terselesaikan dan semoga bisa kembali hijau. Nah, setelah melihat berita tersebut, kira-kira apa nih pendapat kalian? Boleh dong ditulis di kolom komentarnya ya. Sekian informasi yang viral ini yang aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan juga klik tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya di channel ini. Dan supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan aku berpesan buat kalian, jangan lupa bahagia ya. See ya!